Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadan fi ilmillah ya Allah ya khairan nasirin. Amma ba'd. Al mukarramun, para alim, ustadz ustadzah ingkang kawula hormati, Ibu Lili Jamilatun ingkang kawula tresnani, para santri sedaya ingkang kawula tresnani ugi, kru syuting ingkang kawula tresnani ugi, langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur ngansanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ridho lan inayahipun kula panjenengan sami saged muwajah sesarengan wonten panggenan papan palenggan ingkang mulya menika keranten kula panjenengan sami saged ngawontenaken pengetan haul Mbah Kiai Haji Taufikur Rahman ingkang kaping 2 doso. Jadadan panjenenganipun ajal menika tahun 2000 Dados sampun jangkep kaping 2 doso menika. Kalian malih ngawontenaken tahtiman Khatmil Quran kalian wisuda amsilati. Monggo kita tansah muji syukur ngansanipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi ridho lan inayahipun kula panjenengan sami saged ngrawuhi saged ngawontenaken pepanggihan nika kanthi saestu rena wonten ing penggalih. Mugi-mugi Allah tansah paring karidan dhateng kula panjenengan sedaya. Lan kanthi pepanggihan menika dados silaturahim sehingga Allah nuwuhaken tutilul umura wa tazidur rizqa wa tanbirul qabra. Amin ya rabbal alamin. Donga mosok ora diamin. Sholawat serta salam mugi kunjuk ngasanipun Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados teladanipun umat. Mugi-mugi kula panjenengan sami klebet umatipun ingkang saged nulat-nulodo nyonto teladan saking panjenenganipun saged ngamalaken kanthi sak sae-saenipun lan sak kiyatipun. Alhamdulillah wonten ing enjang siang menika kula panjenengan sami diparing karahmatan karidan dening Allah Subhanahu wa taala sing kalih dinten diparingi jawah kados disokake. Nanging alhamdulillah wekdal menika panas nyang geger ya rada angen sithik. Muga-muga kanthi sarana dados apa pengikis corona. Nah, ngoten to. Jarine nak dede meme awake dadi anget virus corona hilang. Tembung haul artine wonten werni-werni. Ini ajeng kula aturke kalih mawon. Siji haul niku sekitar kiwa tengen haul.
Kaping kalih haul artine tahun. Oh berarti Mbah Kiai Haji Taufikur Rahman itu meninggal dunia sudah 20 tahun. Kalau nasionalnya kurang 1 bulan. Sebab tanggal 31 Mei 2001. Ini kan baru tanggal 4 April. Maka kurang 20-nya kurang 1 bulan. Enggak apa-apa. Lah, ana apa to? Kok ndadak dipengeti ana haul barang. Nah, perlu kita ngertosi. Pondok Tarbiyatul Mubalihin ini pendirinya kan beliau. Ben ngerti sejarah sithik. Berdiri tahun 1971. Santrinya cuma 1. Cuma 1. Tapi dibina oleh ayah. Yang luar biasa. Maksimal. Gitu. Jadi mubaligh juga beliau. Itu. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima kalau tidak salah, beliau ini pulang, ganti generasi, juga baru 1 orang lagi. Gitu. Tahun kelima itu baru 1 orang, tapi alhamdulillah juga berhasil. Sekarang mengku masjid di Wiramastra Banjarnegara, begitu, betul itu, mangku masjid, dia yang dipercaya. Itu. Aturannya sekarang tidak dipondokkan di sini, tapi dipondokkan di Muntilan. Gini Mbah Mat Watu Congol Swargi. Aturannya. Juga calon mubaligh. Gitu. Karena dari putranya itu ada yang calon hafid. Nah, itu. Nah, berkembang pondok pesantren ini kurang lebih baru tahun 1976. Ya sedikit demi sedikit demi sedikit. Saat itu 1976 itu kurang lebih ada 21 santri gitu. Tapi belum punya pondok karena baru menempati rumahnya ayah yang kedua. Jadi jejer ya, di sebelah timur ini halaman yang Anda tempati itu ada rumahnya. Kemudian yang sebelah barat pada garasi itu juga ada rumahnya, berarti rumahnya kan 21 orang itu menempati rumah itu. Kemudian tahun 1977 karena Mbak itu punya istilahnya kalau santri kalong, ngerti kalong kan? Pendatang tapi tua-tua. Seperti kalau hari Ahad sekarang tinggal 2 orang. Saya ditinggal Mbah itu kurang lebih ada 15 orang, tapi sekarang tinggal 2 orang. Gitu. Karena apa? Ya, tua, meninggal, tapi yang meneruskan tidak ada. Ajak-ajak dora gelem, tapi masih 2. Seperti itu. Itu loh, biar tahu sejarahnya. Itu. Nah, 1977 tadi dari santri kalong yang jumlahnya kurang lebih 60-an, orang tua itu banyak sekali itu, 60-an. Kalau ngaji mulai setengah 6, kadang jam 5:15 sudah mulai ngaji, baik. Betul itu. 5:15 sudah berdatangan. Itu ngaji. Ya sorogan, ya takrib, ya minhajul abidin, ya riyadhus shalihin, macam-macam. Dari 60 orang itu ngajinya tidak bersamaan, cuma tafsir saja yang bersamaan. Tapi bermacam-macam kitabnya. Terserah yang datang itu mau mengaji apa. Lah itu berprakarsa mendirikan, membangunkan pondok dengan cara urunan dari 60 orang ini membeli rumah, bedolke, ditukokke, dibedolke, dipasangke, dipapanke.
Terus dinggoni santri mau kurang lebih selikur tadi 21 orang. Loh itu. Tahun 1980 nih ketoke nak pondok wong penduduknya akeh kok ya ora patek layak. Sing akhire napa? Prakarsa. Wah sakniki didamel permanen mawon. Kalau dulu musolanya itu trompo. Jadi kayu semua, kayunya kayu sengon semuanya, sagak ya sengon, papane ya sengon, kelame ya sengon, blandare sisan ya sengon. Begitu. Kokoh betul. Akhirnya diugar, dibangun permanen sampai sekarang. Ini 1980 itu permanen, musola itu jadi permanen. Pondoknya dijadikan satu. Lah karena orang-orang tua bikin permanen, baiknya gimana? Musolanya kan musolanya kudu patutnya kan di atas. Tapi orang tua mangke nak kula nak jamaah aja munggah kan kangelan. Wis ning tekluk ning tuwa lah. Lah terus pripun? Nggih ngandhap mawon. Lah akhirnya ngandhap. Nah, pondok sing dhuwur gitu loh. Nak jane kan yang bagus kan pondok ngisor, musolane. Tapi karena permintaan dari itu, maka diwujudkan seperti itu. Itu secara sedikit. Kemudian tahun berkembang, mulai 2001 masih itu bertahan santri itu sekitar 21 sampai 26 berganti masuk itu seperti itu 26. Begitu Mbak Yajal kami bikin aturan karena kalau Mbak itu kurang suka terhadap aturan itu sudah terserah mau ngaji terserah mau tidur terserah mau jamaah terserah. Nak kowe milih endi? Kira-kira milih sing ndi? Disegutrah nggih. Mau tidur ya monggo. Mau ngaji ya monggo, akhir orang ngaji sisan kan ngono. Tapi kalau mereka tidak, walaupun disekutra, tapi tetap semangat ngajinya. Jangan disangka tidak. Sebab 3:30 itu sudah mulai bangun bahkan ngaji Mbak ini. Sawah sing gelem, tak gugah jam 3:30 ngaji, ngacung. Ora ana to. Padahal Mbak 3:30 betul lo ngaji. Gus. Manggilnya itu cuma itu. Gus. Ngaji malah dilagokke betul malah dilagokke karo selawatan ibune sing ngiring saya kalingan selawatane itu jenenge disebut gitu aku lali jenenge ya muhibin ya rasidin dotangi yo do ngaji betul itu. Nah seperti itu Mbak kalau buka orang kaya aku. Nah aku tepang tendang tak cantang kan wong dicantang gitoke nggo botol panas menengi iki kok betah men iki kulite kandel lho. Ya Allah ya Rabbi. Nah Mbak Mas Mang ya muhibin ya rasidin tetangi yo ayo ngaji tangi mriki ngene mbayu urung ngaji mingkat yo mlayu duluan langsung gitu langsung bar kuwi salat 2 rakaat langsung ngaji ya mbayu untuk ngaji siap di rumah kalau ngaji kan di rumah jarang di musala siap ngono. Nak santri Tarbiyatul Bali yang sekarang kok siap seperti itu, saya pun siap 3:30. Insya Allah. Selama sehat, insya Allah semangat, siap saya. Gimana? Ya Allah ya Rabbi. Itu sejarah. Tapi begitu ajal ditinggal baik, saya bikin tata aturan. Sebab apa? Yo jenenge santri mbok kuwi manut kaya apa ya sing ndelihe ya isih akeh ngoten. Lah saya bikin aturan. Terutama sing putri anggere jam 3:30 tangi ora gelem kaya ngono.
Kan sudah ada putrinya waktu itu. Tuh. Kalau yang kakung itu tidurnya di musola, tapi yang putri kan di rumah yang kedua itu. Tuh. Tapi nanti juga, ya ngono. Boleh terana. Boleh terana sing putri. Maka saya bikin aturan. Begitu aturan dari 26 orang tinggal 4 orang. Aku nak dijalui laporan kok KUA ngono iki masih izin. Pondok kula sakniki pun kosong, mboten nonton santri nih. Padahal jenisnya lumayan. Mbak mendirikan pondok ini ngaji cuma 1 orang aja diopeni lho, aku 4 atau aku izin. Jadi kan isih mantap aku dia. Ini aku izin. Laporan santri omong 4, pondok 4 kok. Tapi 4 orang ini akhirnya tetap saya bina, saya ngaji, ayo semangat sampean ben duwe kanca carane anggar pas PSB, ngerti PSB? Nah saiki PSBB penerimaan siswa baru. Nah itu sekarang kan seperti itu sampai ngadang nongono ngadang anggar ono arwali sing daftarke dijak salaman jenengan daleme pundi badhe sekolah mriki nggih kinten-kinten badhe mondok napa lamun sekolah to oh mondok nak mondok tenggen kula nggih ini lah itu berawal dari itu semakin banyak sing akhire aku dhewe ngasih omahku kuwi tak gawe kuwi kamar sing dinggoni saiki Mas Hafid karo kamar sing dinggoni Mae karo Mbah Ti itu kan saya bikin godaan. Tuh itu sejarahnya ngono kuwi. Karena semakin banyak. Tapi yang namanya agama itu tidak hanya sekedar kuantitasnya tapi yang penting kualitasnya. Tidak hanya sekedar kualitas tapi kuantitas pun juga penting. Loh ini. Maka ayo. Sekarang kalian jumlahnya banyak 100 lebih. Tapi kalau kualitasnya ndak ada kaya apa? Eneng wongi. Ning kuwi rohaniyane ora isi, kosong. Kaya apa? Wis ngaranono dhewe. Tapi walaupun mentes agama itu, tapi kalau pemeluknya ndak ada, juga ndak ada artinya. Itu. Maka harus kedua-duanya. Maka sekarang saya perlu berikan saran, baca sendiri semboyan yang di atas itu. Baca bersama-sama, basmalah. Lumayan. Loh, itu pesan. Itu adalah slogan yang dipasang seperti itu berarti semboyan. Semboyan itu tidak sembarangan wong itu ayat Al-Qur'an. Buka nanti dalam surat Al-Isra kalau tidak salah. Ayat piro, Mbak? Ayat piro, Mbak Dina? Insya Allah surat Al-Isra itu ayat 14 nanti. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu. Loh itu. Adalah bacalah kitabmu. Kafa binafsika alaika hasiba. Cukup bagi dirimu sendiri bisa introspeksi, muhasabah pada dirinya sendiri. Saya ini sudah hafal 30 juz. Hafal betul belum? Sudah tuntas belum sampai 30 juz 30 itu? Sudah tuntas belum? Ayo introspeksi, saya mengajak introspeksi. Sebagai itu loh, semboyan itu loh. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Nah kitabmu apa? Al-Qur'an. Itu pesan, itu slogan. Yang dipasang seperti itu kan berarti semboyan kita. Saat ini yang tahtiman berarti punya semboyan itu. Bacalah kitabmu.
Maka kalian yang sudah merasa hafal juz 30, maka harus dilanjutkan. Jangan berhenti. Betul, jangan berhenti. Demikian juga yang sudah tahtiman, mengikuti tahtiman khatmil Quran bin Nadhor 30 juz, juga jangan berhenti. Nyuwun sewu, biasanya para ulama itu sepakat. Kalau tahtiman itu ditutup dengan surat An-Nas, kemudian ditambah surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, bahkan nanti ditambah ayat kursi, bahkan ditambah surat Al-Baqarah 3 ayat yang akhir. Untuk apa? Menandakan orang yang tahtiman ini belum selesai, mau mengulang kembali. Loh itu loh. Mau mengulang kembali. Siap kalian mengulang kembali? Loh ini harus. Sebab apa? Kita mengulang kembali itu berarti akan menggunjamkan, memalakahkan ayat-ayat Al-Quran ini dalam benak diri kita. Saya ambilkan satu riwayat. Sayyidatina Aisyah itu pesannya begini, intinya aja itu pesan. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun itu ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mudah, lancar membaca Al-Quran, dia saat itu kelancarannya, kemahirannya, kefahamannya berarti ma'as safaratil kiramil bararah, dibarengi oleh malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ora krasa to? Kowe ngapalke, kowe maca kok lancar gampang, kowe ngapalke kok lancar gampang, rumangsamu usahamu dhewe. Malaikat nih mendampingi lho, memotivasi lho, gampangake nggonmu ngaji. Ini berita dari Rasulullah, riwayatnya Sayyidatina Aisyah itu. Ngerti ya mulane. Gitu. Paham? Oh berarti saat itu kalian didampingi oleh malaikat untuk memudahkan baik membaca maupun dalam menghafal ayat Al-Quran yang Anda baca itu. Itu penting sekali. Lah kula angel nih Pak, ngapalke nggih mboten saged-saged. Ada lafalnya berikutnya. Walladzi yaqra'uhu wa huwa alaihi sakun lahu ajroni. Gitu. Bagi mereka, bagi orang yang membaca Al-Quran kok sulit, tersendat-sendat, ngapalake yo angel, di bulan-bulan ora apal-apal, ingatlah lahu ajroni, dia akan mendapatkan 2 pahala. Loh, enak ra? Loh, Allah itu memberikan rahmatnya, keridaannya kepada diri seorang yang membaca surat cintanya kepada hambanya itu seperti itu. Lahu ajroni, 2 pahala, 2 usaha, ya lah. Yang keduanya, dia saat mengulang-ulang ini dengan sungguh-sungguh, maka pahalanya 2. Penak ndi? Kira-kira sing gampang apa sing angel? Nak sing gampang ora diduduhake ganjarane, tapi imbalan bagi yang sulit diduduhake, dicethakake. Ini memberikan motivasi kepada diri kita. Maka dalam sulit membaca, sulit menghafal, mengulang-ulang kok tidak hafal-hafal, kamu masih tetap mendapatkan pahala 2. Maka ayo teruskan, lanjutkan. Itu. Tetapi perlu saya ingatkan, bagi yang mudah baik membaca, khususnya bagi yang menghafalkan,
calon-calon tahfidz nanti ini setiap saat perlu Anda hayati pesannya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar serta Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa, 3 orang pesannya dalam riwayatnya. Gimana? Hafalan Al-Quran ibaratnya ternak. Loh, kok aneh man kok ibarat kok ternak tau? Ternak itu jika masih diikat maka dia akan tetap bertahan. Tapi kalau ikatnya dilepas maka dia akan liar. Maksudnya piye? Apalan Al-Quran nak sekirane ora tau didres, ora den bolan baleni, ibaratnya ternak itu dibiarkan tanpa ikatan sehingga akan mudah lupa. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud, riwayat dari Ibnu Umar, itu betul itu. Saya ambilkan aja intinya aja, seperti itu pesannya. Paham ya? Maka saya berpesan pada kalian, tolong setiap saat dibaca ulang. Sekarang ini Sa'ban sudah tanggal berapa? Pinten? 22. Berarti paling tidak 8 hari lagi atau 9 hari lagi sudah masuk ya bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran itu kapan toh? Berarti durung temurun. Ramadannya lagi arep teko lho. Berarti durung temurun Al-Qur'ane. Mbon, lah kapan nak mbon? Leh, aneh ta? Ini lho turunnya Al-Qur'an, nuzul Qur'an ora ngerti apa ya. Nah ini perlu sekali. Jadi nuzul Al-Qur'an itu adalah tanggal 17 Ramadan tahun ke 40 nubuwah, 40 kena kenabian. Apa? Kok kenabian toh? 40 usia Nabi maksudnya ngoten lho. Tahun 40. Jadi usia Nabi Muhammad sudah 40, mau menginjak ke 41 itu. Jadi apa ya? Kelahiran Nabi lah gitulah. Maksudnya gitu. Jadi turunnya seperti itu. Maka kita harus paham itu. Nah, dengan turunnya Al-Quran pada Ramadan, maka nanti tolong pribadinya sendiri, ayo diikat Al-Quran yang sudah kita baca, diikat Al-Quran yang sudah kita hafalkan, dengan semangat Ramadan membaca ulang. One juz one day. Siap ndak? Syukur tidak one juz. Four juz. Ngono ta. Ini ndak? Boten, Mbak, mesti. Insyaallah tenan ora iki. Wis mudah-mudahan betul-betul itu. Minimal ya itu. Jadi 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Berarti nanti rampung Ramadan berarti rampung 30 juz. Syukur kamu bisa menerima apa? Meniru sahabat kita, sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sholat 1 rakaat katam. Beda. Iso ora? 1 rakaat. Jadi Utsman bin Affan itu kalau berdiri sholat lail cuma sholat witir 1 rakaat. Tapi katam Al-Quran. Hebatnya bukan main loh itu.
Perlu kita tiru no. Ya Mbak Rina ya. Ya Umi, ayo semangat. Biar cepat rampung kan gitu. Biar cepat rampung, iman-iman, ora li rampung-rampung gitu. Syukur nanti Ramadan rampung Mbak ya. Mbok Ibu siap diundang Mbak. Nek kata maneh. Di Ramadan rampung, wah, alhamdulillah kan ngono. Gitu. Ngono Val, 1 juz 1 hari ya Val. Itu. Tidak cukup membaca, sebab Rasulullah memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita. Al-Quran itu turunnya sedikit demi sedikit. 1 biar mudah dihafal, 2 biar mudah di lali ya Allah. Zahra barang lali dong. Manfaatnya turun sedikit demi sedikit. Apa saja? Mudah dihafal, mudah ditulis, mudah Yang keempat? Oh, kira-kira dewi. Cocok dengan keadaan. Sebab ayat itu turun menjawab permasalahan masyarakat Mekah saat itu. Tapi jawaban itu juga diterapkan sekarang juga masih mampu. Cocok dengan keadaan. Gitu. Maja'a qaumun fi baitin mim buyutillahi yatlu kitaballahi wa yatadarasunahu. Jadi tidak ada satu kaum kumpul dalam satu rumah, yakni dari rumah Allah. Rumah Allah yang di toh? Tempat-tempat untuk menyembah pada Allah, yakni masjid atau musola. Jika itu yatluna kitaballahi, membaca kitab itu, wayatadarosuna, dan juga membahas kitab Al-Quran tadi. Jadi sehabis tahtiman ini Anda harus siap membahas tadarosuna kitaballahi, mengulang kembali tafsirnya. Kemarin 1 bulan prai tafsir, ya lah. Maka kita harus awali. Kok deg-degan nih loh? Napa mboten asal pangsul ngono? Ngerti aku hatimu. Ya lah, itulah. Ini akan dilanjutkan, jadi tidak ada prai setelah tahtiman, tapi harus ngaji. Malah difokuskan untuk ngaji, tidak sekolah loh ini. Sekolah secara penting. Ya piye sekolah yo ngono ae, naradare modul ndadak jupo kasane ra karuan, sak jame kon tangi angele ra karuan. Wis sekolah apa-apa to kuwi. Ngono kon bayar ya. Bukan saya mencemooh, tapi kenyataannya seperti itu. Gitu. Maka ayo ngaji, semangat. Ngajinya sudah dibagi oleh Ustadz Rafiq. Jadi full nanti mulai habis subuh sampai ba'da isya jam 9. Ngaji terus. Gelem? Tenane. Purun? Aku sing ra kuat. Aku sing ra kuat. Nah ini kan sing ngaji mboten kula tok. Kabeh terlibat nanti. Itu. Nah perlu Kang Fatah barang kan kon ngaji. Itu. Kang Fatah lek mondokno salat 3 wis entuk apa? Lah gorene sangokke. Kanca-kancan ngono. Remumung Ramadan lah ini. Jadi nanti tetap ngaji. Kenapa kita mengkaji ayat Al-Quran ini penting sekali?
Sebab orang yang membaca tapi tidak tahu artinya akan membahayakan dirinya sendiri. Kadang-kadang ada seseorang senangnya pada Al-Quran luar biasa, tapi orang ngerti artinya babar blas. Ketika dia itu nikah, kemudian mau punya anak, diambilkan namanya itu dari kata-kata yang diambil dari Al-Quran. Orang Semarang saya tahu kemarin itu namanya itu zolimin. Apa artinya? Jajal. Wong menungso kok diarani artine jeneng kok zolimin. Ora payah kuwi. Tenan wong Semarang ngono. Nah, kebetulan kan di Reksosari ini kan ada orang besanan gitu. Punya anak dimantokke apa ditemokke karo dinikahke karo wong Reksosari ini. Bapake jenengane zolimin wong Kerso. Begitu ada pernikahan kan walinya adalah zolimin. Masya Allah. Lah itu betul itu kenyataan. Sebab apa? Jane seneng tenan karo Al-Quran. Nanging len jebuk kalimat itu salah. Itu lho. Kan zolimin karo wong tukangan yo. Lah iya. Kira-kira sampean kok nak duwe putra ya ngono. Jo mesake ah. Eneng sing jeleneh meneh. Rekane wah memberikan nama yang tampaknya itu masa kini. Wah. Dan diambilkan dari kalimat dari Al-Qur'an. Siapa itu? Taghabun. Wah hebat rekane. Wah ndang duwe anak sia cilik digudang-gudang, taghabun, bagus murah karuan. Ya, kowe iso bakal dadi apa? Pedagang, Pak. Ndak remaja dibiayai tenan. Mandang dibiayai apa? Kon dagang umpamane cita-citane ning ora tau bati. Lah jalaran apa? Lah ngutahubun artine tuna re. Mula dagang yo tuna terus. Itu. Maka penting sekali itulah biar tidak menjadi orang yang tuna baik di dunia maupun di akhirat. Ayo kita pahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sebab ayat Al-Qur'an ini tidak ada lain ada pedoman kita hidup di dunia ini yang akan membahagiakan besok di akhirat terutama. Tapi juga akan bahagia di dunia. Loh itu loh. Maka ayo bermuhasabah dulu tadi. Pesan slogan itu Anda hayati itu. Sudah siapkah? Sudah pahamkah saya terhadap kitab suci saya ini? Yang sudah saya baca 30 juz rampung sampai saya dikalungi. Apa wi? Loh itu loh. Maka ayo. Supaya apa? Pedoman hidup kita biar hidup kita ini bahagia. Jadi satu-satunya pedoman hidup kita yang autentik kebenarannya yang qat'i adalah Al-Qur'an. Di samping nanti penjabarannya adalah hadis Rasulullah. Untuk memahami Al-Qur'an maka modalnya harus paham alatnya dulu. Yang diawali dari amtilati tadi. Jangan cukup amtilati saja. Mestinya kamu harus melanjutkan apa usul fikihnya yang sudah dirintis oleh Pak Desiin. Sudah toh? Nah ya. Tapi dilanjutkan apa? Balaghahnya nanti ngaji dengan Ustadz Rafiq. Pintar kan balaghah. Tenan. Jadi balaghah nganteknya melayunya nih Ustadz Rafiq. Insya Allah itu. Hingga nanti update barengi. Itu. Jadi nanti pemahaman makna itu akan biar pas. Sebab begini, saat-saat sekarang ini banyak orang yang memahami Al-Quran cuma arti letterlet, arti zohiriyah.
yang diambil dari Al-Quran terjemah. Banyak yang salah mereka itu. Sebab apa? Tidak mengerti apa yang sebenarnya. Pengertian yang diharapkan oleh Allah itu kayak apa? Itu loh. Maka ayo, yos minimal kalau tafsir ya itulah. Tafsir Jalalain itu sudah minimal itu. Syukur nanti kamu bisa berlanjut Sawinya. Syukur bisa lanjut Ibnu Katsirnya, kan gitu. Loh betul. Itu. Sehingga nanti kalau kalian sungguh-sungguh, sehingga kamu punya harapan keluarga saya nanti, kan gitu. Jika saya punya anak besok juga harus seperti ini, seperti ini. Ning jajal kowe. Jus amai nak ora apalmu terus piye? Nak jus amai ora apali, harapan kamu kalau nanti sudah berkeluarga, anakmu arep kok dadekke apa? Saiki Iqra umpama iso maca. Wis mulai nonggon TPQ wis dijak ngapalke surat-surat minimal tekan Ad-Duha, kalau sampai juz 6 Iqra, tapi sudah surat-surat pilihan, ayat-ayat pilihan. Dan di PR saka TPQ ini ngapalke Bayyinah urung ngapal. Bali tekan omah, Pak, kula mbak disimake surat Al-Bayyinah, aku ora apale ngono. Ora payah to. Lho ngono kuwi lho. Maka ayo kita hayati. Jika kamu punya harapan. Sehingga kalau kalian hafal, oh iya, apa surat Bayyinah? Oh iya, wis ayo. Ora ngono garian. Nggih mboten? Enak. Maka harapannya seperti itu. Syukur sampai hafal 30 juz, aja juz 30. Wong jane ngapalke iku ora mulai juz 30 sebenarnya awet juz 1 kok yang bagus kok. Gitu loh. Juz 1 hafal. Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 286 ayat hafal. Lah ini Mbak Umi hafal, Mbak Rina. Kang Izil ya hafal. Maka itu. Tapi di samping itu ayo kita semangat untuk memahami isi kandungan Al-Qur'an. Gitu. Yakni dengan cara mengaji. Ngaji kudu karo sing marai. Ojo ngaji dhewe. Iso maca. Ya. Tapi kadang-kadang dadi keliru. Itu loh. Maka ayo kita bersemangat. Jadi mulai Senin besok siap ngaji nggih? Alhamdulillah. Itu saja pesan saya. Jadi semboyan ini ayo kita wujudkan. Baca ulang kembali semboyannya basmalah. Jadi mulai sekarang kita harus mulai introspeksi dirinya sendiri. Sudahkah siap kalau diteliti tentang ayat Al-Quran yang sudah kita benahi pada dirinya kita sendiri masing-masing? Sudah siapkah? Gitu loh. Sudah siapkah jika ditanya apa isi kandungannya ayat yang sudah Anda baca? Nah ini loh, itu namanya muhasabah. Sudahkah Anda amalkan ayat-ayat yang sudah Anda pelajari, sudah Anda pahami? Harus muhasabahnya seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami juga mengamalkan. Sehingga ada peningkatan diri kita ini. Kalau ini sudah ada peningkatan, sudah bisa mengamalkan, berarti Anda betul-betul santri tarbiyatul muballighin. Siap menjadimu. Nah itu. Sudah siap sekarang? Ya alhamdulillah. Tenan ya. Nak ditagih nang omah. Ayo wis saiki ngisi kae pengajian Ramadan modane. Umpama kok akhir Ramadan seminggu kurang apa? Kurang seminggu enteke Ramadan kok
nggona monokultum kuliah subuh, berarti yang sudah insya Allah siap memberikan pembinaan pada masyarakatnya. Itu saja kurang lebihnya. Mudah-mudahan kesalahan saya Allah memberikan maaf kepada diri saya, dan kalian semuanya juga mau memberikan maaf pada saya. Yang akhirnya mari kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan pada kali ini betul-betul mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah didoai oleh teman kalian, sebenarnya doanya yang sudah utama, itu sudah bagus itu. Oh jenenge Khotaman Al-Qur'an sing donga ya sing akmil Qur'an ku ya ora aku. Oh sing Khotaman sampeyan. Tapi ndak apa-apa. Liridho ilah wali syafaati rasillah. Syafatil mas'ulah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabil ummah wa ala alihi washabihi. Ya ghafiral khotoya ya mundahar jaya kasibal balaya. Ya ghafirul khotoya ya mundahar jaya kasibal balaya. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Burhan ya Sultan ya Ghufran. Subhanaka la ilaha illa antal ghautal ghaut. Khalisna min adzabin nar. Khalisna min adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka bismika ya Rafi ya Nabi ya Dabi ya Jami ya Wasi ya Musi. Subhanaka la ilaha illa antal ghautal ghaut. Khalisna min adzabin nar. Khalisna min adzabin nar. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaidah wa la maridun illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaidaha wa la sadiqun aw muhibban illa nasarta wa antah wa la aduwan aw sitan illa qadalta wa asyaitah. Allahumma yassir umurana wa sah suturuna wa nabir qulubana. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan. Allahumma ij'alhum bitta'atillahi wa bitta'atir rasulillahi wa bitta'atil abawaihi wa bitta'atil ustadaihi. Ya Allah ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahli ta'atik wa la taj'alhum min asyari wa rasuasiyati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya azizur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih lupa saya, walaupun tadi kalian sudah berziarah ke makom, saya masih minta bacaan suratul Fatihah sekali, satu untuk Mbah Citawiq Rahman, yang kedua untuk ibu saya Umi Yatini, kemudian ibu saya ibunya Pak D. Khosiin Umi Rosidah, itu. Kemudian perintis dari Tarbiyatul Mubalighin Bapak Musofan Wazaujatih, nah itu perintisnya, yang ada ngedeke pondok ini, itu perintisnya Mbah Musofan Wazaujatih. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur suwun.
Mudah-mudahan betul berkah bacaan kalian pada mereka yang sudah mendahului kita. Pak, insya Allah kita besok juga akan bertemu kepada mereka. Billahi sabilul haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kita saged mendhet hikmah saha nasihatipun saking Rama Kyai Bahrul Razi At-Taufiqi. Adicara ingkang pungkasan inggih punika panutup. Monggo adicara wonten ing wekdal enjang menika kita tutup kanthi waosan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaula ing mriki aminanggani pranata adicara wontenipun haul simbah Kyai Haji Taufikur Rahman Khatmil Quran saha wisuda amsilati kaping sekawan. Wiwit awal dumugi ing akhir kathah klenta-klentu anggenipun kaula matur kaula nyuwun agunging samudra pangaksami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.